Mau kemana, Pak? Ayo, apa? Ngadu. Mau ngadu apa? Masuk. Nggak boleh gitu. I'm sorry, Bu Meta. Edan no kalian tuh. Kalian nih sama orang tua ngageti tuh, pijetin. Kemarin kan Bapak udah ngerjain kita. Sekarang gantiin kita ngerjain Bapak. Ah, ini Pak. Ada Bapak. Ngambil dapat restu dari orang. Ibu mau ngucapin selamat datang dan selamat bergabung di Paduan Suara ya buat Cika. Iya, Bu. Makasih ya, Bu. Kota baru. Maaf Bu, apa saya sama Olin masih bisa daftar untuk jadi anggota paduan suara? Ya ampun, boleh banget. Mulai hari ini kalian resmi diterima menjadi anggota Paduan Suara. Asik, anggota baru lagi. Makasih Bu. Dan sekalian kita mau ngucapin terima kasih buat kalian semua udah mau nerima kita di sini. Kalian bikin kami sadar siapa sebenarnya sahabat sejati. Dan kalian gak pernah memandang teman dari status atau kekayaannya. Gue semalam minta maaf ya. Selama ini udah jahat dan bikin kalian sebel. Dan kita berdua benar-benar berharap kalian mau nerima kita jadi teman kalian. Iyalah, kita pasti terima kok. Iya, kita seneng banget kalian mau gabung. Ini berarti jumlah kita kan udah pas. Berarti kita udah bisa ikutan lomba. Yeay! Dan sekarang waktunya kita buat latihan yang semangat. Tunggu dulu. Sebelum kalian mulai latihannya, ada satu pengumuman yang harus kalian tahu. Sebagai guru kesenian yang berwenang atas kegiatan seni di sekolah ini, saya sudah memilih pelatih paduan suara yang baru, yaitu Pak Mandarko. Datang lagi. Tepuk tangan. Pak Mandarko datang lagi, tepuk tangan. Bagus. Terima kasih. Bu Nuri, kok Bu Meta diganti sih, Bu? Iya, Bu. Jangan dong, Bu. Kan enak Bu sama Bu Meta daripada Pak Mandarko. Bu Meta. Kumis satu terowongan Casablanca sih. Aduh, stop. Ini sudah keputusan. Dilarang berisik. Iya, Bu, tapi maaf ya sebelumnya. Menurut saya keputusan Ibu itu nggak berhak dong. Karena yang berhak memutuskan itu Pak Bondan selaku kepala sekolah. Karena dia yang melantik saya sebagai pelatih di sini. Tuh. Loh, nggak denger ya? Tadi kan saya sudah bilang, saya ini guru kesenian yang berwenang atas kegiatan seni di sekolah ini. Jadi saya berhak mengganti pelatih paduan suara yang menurut saya pantas di sekolah ini. Satu lagi Bu Meta. Kalau Bu Nuri itu adalah guru kesenian paling terfavorit dan paling terbaik di sekolah ini. You know? Hei. Ini ada apa sih? Ini suara keributannya sampai terdengar loh ke ruangan sebelah. Nggak malu sama anak-anak. Olin, Tiara, Cika, Raya, jangan pada dicontoh ya. Contoh yang tidak baik seperti ini. Begini, tadi Bu Nuri sudah tunjuk saya sebagai pelatih paduan suara. Tapi Bu Meta tidak setuju. Ya jelas dong saya nggak terima. Karena semua yang memutuskan Bu Nuri, tapi menurut saya yang berhak memutuskan itu Pak Bondan. Karena dia selaku kepala sekolah. Dan prosedur ini nggak jelas dong. Ya. Saya juga setuju sama omongan kamu. Masalah ini harus kita bicarakan dengan Pak Bodan karena beliaulah yang punya hak untuk mengambil keputusan yang baik dan benar. Setuju, Pak juga. I love Bu Meta. Bu Nuri memang berhak untuk memutuskan siapa yang akan menjadi pelatih paduan suara. Tapi saya jauh lebih berhak daripada Bu Nuri. Karena apa? Karena jabatan saya jauh lebih tinggi daripada Bu Nuri.
Saya ini pimpinan tertinggi loh di sekolah ini. Kepala sekolah. Jadi semuanya harus setuju dengan keputusan saya. Setuju? Iya betul Pak. Setuju. Bagus. Saya tidak setuju. Pak benar-benar sebagai kepala sekolah, tapi dia bukan pengambil keputusan tertinggi. Jangan lupa, saya ini donatur terbesar di sekolah ini. Tanpa donatur saya, sekolah ini tidak pernah ada. Bukan begitu? Ya. Betul. Jadi saya punya hak untuk memberikan keputusan yang terbaik buat sekolah ini. Ya. Dan keputusan saya adalah Papa Mandarko tetap menjadi pelatih suara. Paduan suara. Ya, itu dia. Ya nggak bisa gitu dong, Bu. Anda pengen saya berhenti menjadi donatur di sekolah ini, ya? Jangan, Bu. Pak, masa cuma gagal mempertahankan satu orang, Bapak mau mengorbankan sekolah ini sih? Bapak mau kalau sekolah ini ditutup? Tentu saya tidak bisa membiarkan sekolah ini ditutup. Jadi saya tidak punya pilihan lain. Baiklah, saya sebagai kepala sekolah memutuskan kalau yang menjadi pelatih paduan suara ini adalah Pak Mandarko. Bagus. Good. Dan Kan ceritanya sehati. Tiara, bapak kamu polisi ya? Kok tahu? Soalnya bapak kamu telah memborgol hatiku untuk kamu. Apaan sih? Olin, ibu kamu penulis ya? Kok tahu sih? Karena ibu kamu telah menulis nama kamu di hatiku. Selamat. Apaan sih, Bapak? Jayus tahu. Dasar playboy cap tikus. Tiara, Olin, jangan percaya sama dia. Mau aja digombalin. Sirik aja lu, Ki. Bu Meta. Ya, ibu kan tetap jadi ibu-ibu kan. Ibu gak bakal tinggalin kita kan? Kalian tenang aja. Walaupun sekarang ibu menjadi asistennya Pak Mandarko, tapi ibu akan tetap mengiringi kalian. Ingat, janji ibu kan ke kalian, ibu akan membawa kalian sampai ke perlombaan paduan suara antar SMP. Jadi kalian nggak perlu khawatir ya. Makasih ya, Bu Meta. Ternyata Ibu Meta benar-benar berhati mulia. Jadi nih, pelatih paduan suara sekarang Pak Mandarko. Yes, honey bunny, my Yumi darling baby. Bu Mimi, makasih ya. Ibu udah belain saya. Astaga Ibu Nuri, jangan besar kepalanya. Saya melakukan ini demi my baby, honey bunny, Yumi darling. Thank you, Mami. Baby, honey bunny, my darling. Kamu yakin kamu udah bersih? Smell so good. Ih. Mami pergi dulu, baby. Bye, darling. Ih. Lu gimana sih bersihinnya? Gue bingung sama Bu Nuri. Kenapa dia nggak banget harus Pak Mandarko yang jadi guru paduan suara? Mungkin Bu Nuri suka kali ya Pak Mandarko. Iya, gue inget. Waktu itu kalian pernah cerita kalau Bu Nuri itu pernah jalan bareng tuh sama Pak Mandarko. Jangan-jangan mereka pacaran. Serius? Seru dong. Yang satunya galak, yang satunya lagi LBY alias lebay. Nuri, mau kemana Bu Nuri? Mau kemana? Ibu Pak Mandarko. Nuri gini. Jadi gini kelakuan lo semua. Oke, gue laporin Pak Mandarko lo biar lo semua mampus. Mau lapor apa sama saya? Itu Pak, tadi mereka
Saya permisi ya. Pak, mau kemana Pak? Ayo, apa? Ngadu. Mau ngadu apa? Masuk. Nggak boleh gitu. I'm sorry, Bu Meta. So sorry. Saya minta maaf banget sama Bu Meta. Kalau saya dengan terpaksa harus menempatkan Bu Meta menjadi asistennya Pak Mandarko. Sorry banget, maaf banget Bu Meta. Dan sebagai bentuk permintaan maaf saya kepada Bu Meta, bagaimana kalau saya mengajak Bu Meta, saya akan mentraktir Bu Meta makan. Bagaimana? Setuju kan? Pasti setuju. Oke. Terima kasih. Saya minta maaf. Saya ini bukan tipe orang yang mudah disuap. Dan saya tidak akan pernah mengorbankan anak-anak saya demi uang, status, ataupun makanan. Terima kasih. Bu Meta. Pak Bondan kenapa? Dadanya sakit? Sakit, aduh, ini pasti kena serangan jantung, Pak. Pasti serangan jantung ini. Ini Bapak harus dibawa ke rumah sakit, Pak. Tenang. Aduh, Pak Bon, saya nggak sakit jantung. Pak Bondan nggak sakit jantung, alhamdulillah. Ini sih nggak sakit jantung lagi, sakit jidat, sakit badan, sakit dengkul. Ini beremuk badannya. Aduh, bisa dipecat aku. Aduh, pipi saya kayaknya retak nih. Aduh. Ini patah, Pak. Pelan-pelan loh. Saya punya satu tukang kebun aja di sekolah mau bikin saya hampir mati. Gimana kalau saya tukang kebun di sekolah saya mati beneran? Ya bagus gitu toh, Pak. Bagus gimana? Pak Bondan tadi bilang kalau cuma satu anak buah itu hampir mati. Berarti kalau dua kan langsung mati. Mau Bapak langsung mati? Aduh, maaf Pak. Tadi itu nggak sengaja. Pokoknya saya nggak mau tahu. Sama Pak Bon ke rumah saya. Anterin. Ayo, cepat. Ya. Ini apa ini? Maksud minta gendong katanya Pak. Kangen sama puisi misterius. Kok nggak muncul lagi ya? Padahal gue suka. Asik! Ya, Raya ternyata nungguin puisi gue. Gue reply ah. Tunggu aja, besok juga ada lagi puisinya. Kok tahu sih? Kamu kenapa nulisnya? Feeling aja. Raya, lo tuh cantik banget ya. Ya ampun, ternyata dari tadi tuh Iqbal ngeliatin gue. Al, beli chicken nggak? Enggak, ini aja. Gue lagi nyari Cik. Ada yang beli chicken nggak? Udah pulang. Tadi sama Iqbal, Kak. Wah, parah Al temen lo. Dim-dim nyambi kita masa.
Kasih pelajaran nih. Udah, nggak usah cemburu. Cika sama Iqbal kan pulangnya emang searah. Ya ampun, tapi nggak gitu juga kali. Kenapa baru sekarang? Ada yang cemburu nih. Kalau cemburu, jangan marah gitu dong, men. Langsung ke rumah kan kalian berdua? Iya. Kayak lo nganterin gua. Nggak ada pulang bareng mereka. Tahu kan? Temen lagi galau emang sibuk PDKT. Nggak ada nemenin dokonya. Dia nemenin kita berdua. Lagi. Yaudah lagi. Cik. Cewek tuh sebenarnya tau gak sih kalau ada cowok yang suka sama dia? Ya tau lah. Cewek kan peka juga perasaannya. Walaupun tuh cowoknya nggak ngasih tahu. Bisa dilihat dari tatapan matanya, tingkahnya, sikapnya. Gitu deh. Oh iya? Ketahuan dong gue. Emang lo lagi suka sama orang? Anak kelas kita? Siapa? Ada deh. Pokoknya anaknya tuh baik. Nggak manja. Mandiri. Pokoknya kita sering bareng deh. Bu Lili mau kemana coba? Mau antar belanja Bu Lilik? Iya, kebetulan Pak Lukito ini pesan kuenya banyak. Terus kehabisan bahan-bahannya deh, jadi mau beli. No way. Tidak bisa. Pak Lukito sama Bu Lili tidak boleh pergi berdua-duaan. Itu bisa menimbulkan fitnah. Jadi saya harus ikut. Ayo Lili. Ayo. Biar saya sama Pak Lukito di depan. Go! Mana lagi si Oncom ini ya? Dari mana sih, Com? Dari warung sebentaran. Berangkat sekarang, Bos? Silakan, Bos. Loh kok pakai sopir? Terus saya? Memangnya kenapa, Pak Bon? Ya udah, Bapak duduk di depan aja, kan Bapak minta duduk di depan. Kok tangan saya digetok sih, Pak? Emosi. Emosi, jangan tangan saya dong. Iya. Lihat-lihat dulu ya, Mbak. Ada model yang lain? Lu jalan hati-hati dong. Heh, cewek lu tuh yang gak punya mata. Yumi, bosen banget ya, nggak di sekolah, nggak di luar, ketemu sama 4L. Lo lagi. Itu bukannya teman kamu yang kaya tapi sok bergaul sama orang miskin ya? Pantes aja ketabrak ya, Bibi. Dia sih bukan teman aku, Mi. Tapi emang ada hubungannya ya, Mi? Gaul sama orang miskin sama ketabrak. Hai, Baby, ada dong. Coba dibayangin ya, kalau orang kaya bergaul sama orang miskin, itu telinga jadi cepat kotor. Jadinya apa? Pucet. Mata jadinya kotor. Belakan. Jadi nggak bisa ngeliat orang. Jadinya ketabrak deh. Gitu.